Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita coba mempelajari lanjutan materi dari struktur data, yaitu terkait dengan searching atau pencarian, dimana di video sebelumnya kita udah belajar terkait pengurutan, sorting. Nah, di video kali ini kita coba belajar terkait pencarian atau searching. Nah, kenapa kita belajarnya sorting dulu baru ke searching? Karena di searching ini nanti di dalam subprosesnya itu ada materi istilahnya, atau ada penerapan dari sorting juga. Jadi alangkah baiknya kita mempelajari dan paham terkait sorting dulu, baru kita belajar terkait dengan searching. Oke, langsung saja kita coba belajar searching. Oke, searching itu apa? Nah, jadi kalau dalam suatu pencarian data itu dia punya nama lain ya, istilahnya atau tabel lookup atau storage and retrieval information. Jadi pencarian ini mungkin secara pemahaman kita langsung tahu pencarian itu ini loh. Cuman kalau secara konseptual, jadi pencarian itu merupakan proses mengumpulkan sejumlah informasi di dalam memori komputer, kemudian kita mencarinya kembali informasi tersebut yang diperlukan dengan cara secepat mungkin. Seperti itu secara konsep untuk pengertian pencarian. Terus kemudian ada beberapa metode pencarian di struktur data ini. Jadi kalau kita search ya, itu langsung ketemu sebenarnya ada konsep dasarnya. Konsep dasar metodenya itu ada dua kalau di struktur data. Yang pertama pencarian secara berurutan atau sequential search. Terus ada pencarian secara biner atau binary search. Nah, perbedaannya terletak pada keadaan data. Sequential ini dilakukan apabila keadaan data yang akan kita lakukan pencarian itu dia bersifat acak. Oke, acak atau istilahnya tidak terurut. Namun, kalau pencarian biner itu digunakan untuk data yang sudah dalam keadaan terurut. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk sequential secara mendalam dan binary secara mendalam, jadi sebenarnya dua metode ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau sequential, dia akan mencari secara berurutan. Jadi kalau kita punya 100 data, kita akan cari satu persatu dari 1, 2, 3 sampai ke 100. Kekurangannya apa? Otomatis dalam segi waktu. Jadi waktu dan pemrosesannya akan lebih lama karena kita ngecek satu persatu sampai data ke N, atau contohnya tadi data ke 100. Cuman dia bisa melakukan secara acak seperti itu. Terus kemudian kalau binary search atau pencarian biner, dia bisa dilakukan kalau datanya itu sudah dalam keadaan terurut. Nah, jadi kalau datanya nggak terurut gimana kalau pencarian biner? Ya diurutkan dulu seperti itu. Nah, tapi dengan data yang terurut terus kita menggunakan pencarian biner, waktu pemrosesan akan lebih cepat daripada kita melakukan teknik pencarian menggunakan sequential search seperti itu. Nah, cuman itu dengan catatan datanya harus terurut. Kalau datanya nggak terurut, otomatis akan prosesnya kalau kita menggunakan pencarian biner akan lebih lama juga, karena kalau datanya acak atau nggak terurut kita menggunakan pencarian biner, kita harus mengurutkan dulu. Nah, proses pengurutan ini juga akan memakan waktu. Jadi setiap metode pencarian ini pasti ada istilahnya kelebihan maupun
kekurangannya, seperti itu. Oke, terus kemudian selanjutnya, nah terkait pencarian secara berurutan atau sequential search. Nah, jadi kalau pencarian secara berurutan ini dia punya nama lain, istilahnya adalah linear search atau pencarian secara linear. Ini pencarian paling sederhana metodenya. Jadi tinggal kita search aja satu persatu. Kita cari, umpamanya adalah 10 data ya, kita cari dari data ke 1 sampai ke 10, kita bandingkan satu persatu. Kalau ada yang sama, tinggal kita istilahnya cetak aja atau tampilkan aja data yang sama. Kalau dia nggak sama ya berarti tinggal dilewati atau dicetak atau tampilkan tidak ditemukan, seperti itu. Itu sequential search. Nah, jadi secara konsep atau secara diagram alirnya, jadi kita tinggal melakukan pengulangan dari data pertama sampai data ke n atau jumlah datanya. Kemudian tinggal dibandingkan aja data ke i atau ya data ke pencariannya sampai data ke n-nya. Yang apa itu istilahnya? Jadi sampai data ditemukan. Kalau dari data ke 1 sampai ke 10 tidak ditemukan, ya berarti memang tidak ada data yang kita cari di istilahnya area atau tumpukan tersebut, seperti itu. Oke, jadi case terburuknya atau worst case-nya untuk elemen n itu datanya harus dilakukan sebanyak perulangannya n, seperti itu. Jadi kalau datanya itu banyak, umpamanya 1000, 10.000, ya nanti komputernya akan memproses dari 1 sampai 10.000 atau 100.000. Maka dari itu kekurangannya ini adalah dari segi kecepatan pemrosesan. Jadi prosesnya untuk sequential search ini, berhubung dia dicari satu persatu, pasti akan memerlukan waktu yang lama apabila data yang ada di dalamnya itu juga banyak, seperti itu. Oke, jadi tinggal ini secara algoritma. Nanti kita coba sendiri langsung dengan program. Jadi selama tidak ketemu, dia akan ditambahkan atau istilahnya diulang terus, ditambahkan di pencarian data berikutnya, seperti itu. Walaupun sudah ketemu, kita juga bisa tetap melanjutkan perulangan dengan catatan kita istilahnya takutnya data yang kita cari di dalam kumpulan data tersebut jumlahnya ada lebih dari satu. Jadi istilahnya ada data kembar. Jadi fungsinya melanjutkan walaupun sudah ketemu untuk mencari tahu lagi apakah ada data lain yang istilahnya sesuai dengan pencarian yang kita lakukan, seperti itu. Nah, kemudian binary search ini dia dilakukan apabila datanya sudah dalam keadaan terurut. Jadi kalau belum dalam keadaan terurut, binary ini nggak bisa dilakukan, atau bisa dilakukan dengan catatan diurutkan terlebih dahulu. Contohnya kayak gini. Jadi kita punya data dari 3 sampai 35. Kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, tengah, sama akhir. Tengah dengan data awal ditambah n dibagi 2. Oke, itu untuk mencari titik tengah. Nah, kemudian dengan catatan sudah terurut ya. Terus tinggal kita keluarkan apa itu, umpamanya kita mencari angka 17. Nah, kita bandingkan dulu dengan data yang ada di tengah, di mana data tengah adalah 15. Berarti
17 dengan 15 kan lebih besar 17. Maka dari itu kita memulai proses pencariannya dari tengah sampai akhir. Tengah sampai akhir dengan perulangan tengah plus 1 seperti itu. Jadi contoh kita itu kalau 17, kalau kita mencari 11, contoh kita mencari angka 11 ya, tinggal titik tengahnya kita bandingkan dengan angka 11. Di sini 15 sama 11 kan 11 lebih kecil daripada titik tengah. Maka dari itu proses pencariannya dimulai dari awal ke tengah atau tengah ke awal. Kalau awal tengah berarti awal sama dengan awal plus 1, kalau tengah berarti tengah sama dengan tengah min 1. Jadi tinggal pencariannya dia dibalik dari kecil ke besar atau besar ke kecil seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Sebenarnya secara konsep di binary itu dia lebih cepat asalkan datanya dia sudah benar-benar terurut seperti itu. Jadi kalau contoh ini ya, kita jadi 15 lebih kecil daripada 17, maka awalnya itu adalah tengah plus 1, maka 17 ini tengah plus 1. Terus kita cari lagi antara awal, tengah, akhir, kemudian kita bagi lagi dari tengah plus 1-nya menjadi awal, terus kita tentukan tengah lagi hingga akhirnya sampai kita menemukan angka yang kita cari 17 itu, seperti itu. Nah, jadi kayak gini contohnya. Secara algoritma sudah saya tuliskan, cuman lebih jelasnya sesuai penjelasan dari saya tadi tuh. Oke, supaya lebih mudah kita coba aja yang sequential search. Kita tinggal bikin include iostream, include Oke, kita awal-awal kita masukkan jumlah data dulu. Deklarasikan integer i, c, k, n, pokoknya angka isinya 20 ini aja. Oke, tinggal kita bikin inputannya. Input data ke i plus 1. Gini tinggal c-in a ke i. Oke, kemudian kita cetak. A ke i seperti ini, kita kasih space saja. Oke, kita coba dulu running.
berhasil atau enggaknya. Sebentar, kita tunggu. Sudah keluar jumlah data pokoknya 5. Oke, udah keluar, tinggal kita bikin pencariannya. In kita kasih variabel k, c4 ini kita copy aja seperti ini. Kemudian tinggal kita cari if a ke i sama dengan if a ke i sama dengan k, maka tinggal kita cetak umpamanya i c plus ini. Takutnya ada gambar. Terus tinggal kita kasih warning ditemukan atau enggak. C sama dengan 0 gini dulu. If C tapi C out bukan gini. Nah, kemudian kalau C nya lebih besar sama dengan 0, tinggal kita kasih data ditemukan. Oke, contoh kita ingin tahu data itu ada di indeks keberapa, jadi kita bikin aja array baru namanya C 20 ini. C ke gini, tinggal kita kasih perulangan. Kita kasih G gini ya. Sorry, nggak usah G ya. G nya nggak perlu, pakai J aja kan ada C ke J sama dengan I. C plus ini. Oke, data ditemukan. Terus kita kasih
ini aja, data ditemukan di out C ke I gini. Oke, kita coba running. Oke, kita coba jumlah data 6, kita kasih 2, 3, 4, kita kasih 3 lagi, 8, 9. Oke, terus kita cari data ketiga. Di sini 3 ada ke 2 dan ke 4. Ini 2 ini. Wow, keliru, ada errornya. Oh, ini I++, sorry. Ini oke, maunya kita datanya 5 tuh 2 3. Kita cari data ketiga. Nah, ini jadi ditemukan di data kedua dan data ke-5 seperti itu. Jadi kalau yang kita cari itu ada ditemukan lebih dari 1, maka dia bisa langsung dicetak seperti itu dengan kode program yang ada kita saat ini. Namanya kita nyalin 6 tuh 3, kita cari 4, pokoknya ya yang muncul juga ditemukan di angka ketiga atau data ketiga. Oke, itu aja tutorialnya. Untuk binary search silahkan dibuat sendiri karena udah saya tunjukkan secara algoritmanya tadi kayak gimana. Tapi ingat, untuk binary search harus datanya dalam kondisi terurut. Apabila belum terurut, maka alangkah baiknya diurutkan terlebih dahulu. Oke, gitu aja tutorialnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.